Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhakal matlubi. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat kita meneruskan lagi pembahasan tafsir Al-Qur'an, dan insyaallah malam ini memulakan surat Ghafir. Surat ini ada dua nama. Pertama dikenal surat Ghafir, yang kedua surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min pun sama surat Ghafir, muka surat 467, juzu yang ke-23, surah yang ke-40. Tuan-tuan sekalian, jumpa muka surah 467, juzu yang ke-24. Insyaallah ayat yang pertama kita mulai, kita pelajari sampai ayat yang ke-8 atau 9 insyaallah. Dah jumpa ya? Insyaallah kita baca dulu untuk sama-sama melancarkan bacaan dan untuk mendapatkan kebaikan. Ya, nak dapat kebaikan itu mudah dalam Islam ini. Membaca Al-Quran, setiap huruf yang dibaca 10 kebaikan. Nah, insyaallah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir.
ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru fala yaghrurka fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad kadzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuduhu wa jadalu bil batil wajadalu bil batili yuli masalah wajadalu bil batili liyudkhidu bihil haqqa fa akhadtuhum fakaifa kana iqab wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfirun wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu taba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim
Sadaqallahul azim. Insyaallah kita perhatikan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim. Wallahu a'lam bimuradih. Allah yang Maha tahu akan maksudnya. Tanzilu, diturunkan. Al-kitabi, Alkitab, yaitu Al-Quran. Minallahi, dari Allah. Al-azizi, yang Maha perkasa. Al-alimi, lagi Maha pengetahui. Kitab ini, yaitu kitab Al-Quran, diturunkan dari Allah yang Maha perkasa lagi Maha mengetahui. Ghafirin, yang mengampuni. Adzanbi, dosa. Waqabili, dan yang menerima. At-taubati, at-taubi, taubat. Syadidi, yang sangat keras. Al-iqabi, hukumannya atau siksaannya. Di, yang memiliki. At-tauli, kurniaan yang luas. La, tidak ada. Ilaha, Tuhan yang wajib disembah. Illa, kecuali huwa, dia. Ilahi, ilaihi, kepadanya. Al-masir, tempat kembali. Yang mengampuni dosa dan yang menerima taubat dan keras hukumannya, yang memiliki kurniaan yang luas. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Ma, tidak. Yujadilu, memperdebatkan. Fi, tentang atau pada ayatillah, ayat-ayat Allah. Illa, kecuali alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Fala, maka la, janganlah. Yagrurka, kamu tertipu. Taqallubuhum, keberhasilan usaha mereka. Fil bilad, di dalam negeri atau di dalam kota. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri. Kadzabat, telah mendustakan. Qablahum, sebelum mereka. Qaumun, kaum Nuhin, Nuh. Wal ahzabu, dan golongan-golongan yang bersekutu. Min, dari ba'dihim, sesudah mereka. Wahammat, dan berkeinginan, berniat. Kullun, tiap-tiap ummatin, umat. Birasulihim, dengan rasul mereka. Liya'khuduhu, untuk mereka menangkapnya. Wajadalu, dan mereka membantah. Bil batili, dengan cara yang batil. Liyudkhidu, untuk menggugurkan atau melenyapkan. Bihi, dengannya. Al-haqqa, kebenaran. Fa'akhadtuhum, maka aku akan azab mereka. Fakaifa, maka bagaimana, kana, adalah. Iqabi, hukumanku ataupun siksaanku.
Ayat yang kelima, sebelum mereka kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merancangkan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya, dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu aku siksa mereka dengan azab, maka betapa pedihnya azabku. Wa kadzalika, wa dan kadzalika demikianlah, haqqat telah pasti, kalimatu ketetapan Rabbika Tuhan kamu, ala ke atas alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir, annahum bahwa sesungguhnya mereka itu ashabu penghuni an-nari neraka, ashabun nar penghuni neraka. Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Alladzina malaikat-malaikat yang yahmiluna mereka memikul al-arsy arash, waman dan siapa yang haulahu berada di sekelilingnya, sekeliling arash. Yusabbihuna mereka bertasbih, bihamdi dengan memuji Rabbihim Tuhan mereka, wa yu'minuna dan mereka beriman bihi kepadanya, wa yastaghfiruna dan mereka memintakan ampun, lilladzina bagi orang-orang yang amanu beriman. Rabbana wahai Tuhan kami, wasi'at maha luas atau meliputi, kulla segala syai'in sesuatu, rahmatan rahmat, wa ilma dan ilmu. Faghfir maka ampunilah, lilladzina bagi orang-orang yang tabu mereka bertobat, wattaba'u dan mereka yang mengikuti sabilaka jalanmu, waqihim dan peliharalah mereka adzabal jahim dari azab neraka jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan yaitu agamamu, dan peliharalah mereka dari adab mereka, dari adab neraka. Ya, teruskan ayat hadis, satu ayat, dua ayat lagi. Rabbana wahai Tuhan kami, wa adkhilhum dan masukkanlah mereka, jannatin ke dalam surga adnin, allati yang wa'adtahum, engkau janjikan untuk mereka, waman dan orang yang solaha beramal soleh, min abaihim dari bapak-bapak mereka,
wa azwajihim dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim dan anak keturunan mereka. Innaka sesungguhnya engkau engkaulah al-azizu yang maha perkasa, al-hakimu yang maha bijaksana. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga adnin yang telah engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara mereka, nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihim dan peliharalah mereka as-sayyiati dari kejahatan-kejahatan. Waman dan siapa yang taqi engkau pelihara as-sayyiati kejahatan-kejahatan, yauma idzin pada hari itu, faqad maka sungguh rahim tahu engkau telah merahmatinya. Wadzalika dan yang demikian itu huwa ya al-fauzu kejayaan atau kemenangan al-azim yang besar. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana itu, daripada bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang besar atau yang agung. Tuan-tuan sekalian, insyaallah kita melajak kepada muka surat berikutnya, sebab ada sambungan doa para malaikat yang menjaga arasy. Tuan-tuan sekalian, kita ketahui bahwa isi kandungan Al-Quran ini tidak kurang, paling tidak 4 perkara. Pertama tentang bab tauhid, tentang keimanan, menceritakan tentang rukun iman. Yang kedua tentang syariah, hukum hakam, dari mulai ibadah, muamalah, munakahat, jenayat dan sebagainya. Yang ketiga tentang kisah-kisah, cerita-cerita para nabi dari Nabi Adam, cerita-cerita para umat nabi yang dibinasakan, yang diselamatkan, dan kisah-kisah yang lain yang mengandungi pengajaran. Dan yang keempat, dalam Al-Quran itu memuatkan tentang misalan-misalan, perumpamaan-perumpamaan. Banyak Allah memperumpamakan untuk memudahkan memahaminya. Perumpamaan kadang-kadang digunakannya hujan, bumi, langit, orang yang bersedekah diumpamakan. Kadang-kadang binatang menjadi perumpamaan, seperti anjingnya, lebahnya, labah-labah, kuda dan sebagainya. Ada perumpamaan-perumpamaan di situ. InsyaAllah dalam ayat yang kita pelajari, ayat yang pelajari itu ada bab tauhid, ada tentang sejarah, dan juga tentang syariah. Ayat yang pertama dimulai dengan huruf hijaiyah hamim. Sama dengan ayat-ayat yang lain, ada yang dimulai dengan alif lam mim, alif lam ra, hamim. Hamim. Dalam Al-Quran yang dimulai dengan hamim itu ada 6 surat yang berturut-turut, yaitu surat Ghafir, setelahnya diikuti dengan 5 surat lagi, dimulai dengan hamim.
Nah, maka sama ada Hamim, Toha, Yasin dan sebagainya, selalu diartikan Allah yang Maha tahu akan maksud Hamim ini. Wallahu a'lam bimuradih. Ya. Walaupun ada sebahagian ulama yang coba mentafsirkan, katanya ada dua huruf ha dan mim. Nah, ha ya, katanya dalam setengah ahli tafsir menyebutkan ha mim nama-nama surah ataupun huruf ha itu merupakan awalan, ya, pembukaan nama-nama Allah. Nah, ha dan mim seperti nama Allah ha Halim, Hamid, Hayyun, Hakim, Hannan. Nah, mulai dengan ha. Dengan mim Malik, Majid, Mannan. Itu nama Allah. Ayat yang pertama, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ayat yang kedua, ayat yang pertama, yang kedua. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Al-Aziz yang maha perkasa, salah satu sifat Allah. Al-Alim yang maha mengetahui. Jadi Al-Quran ini diturunkan daripada Allah yang sifatnya maha kuasa, boleh memberi pahala dan menyiksa, ya. Al-Halim yang maha mengetahui. Al-Quran adalah merupakan pengetahuan Allah, sebahagian daripada pengetahuan Allah, untuk jadi panduan bagi umatnya, bagi manusia. Ghafiril dzanbi, Ghafir, ya, sama dengan surat itu namanya surat Ghafir. Sifat Allah yang maha pengampun. Ghafir, maha pengampun, adzanbi, kepada dosa. Wa qabil, dan Allah juga menerima at-taubi, taubat. Nah, mengampunkan dosa, menerima taubat. Syadidil iqab, sifat Allah juga yang maha keras siksaannya. Yang keempat, ditauli, yang maha memiliki kurniaan yang luas, ya. Kurniaannya, anugerahnya luas, ya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Dia, ya. Ilaihi, kepadanya al-masir, semua makhluk dikembalikan. Ini sifat-sifat Allah dalam bab tauhid, ya. Jadi orang yang mengakui la ilaha illallah, ya, maka bagi orang yang mengakui la ilaha illallah, Allah bersifat ghafirud dzanbi, akan mengampunkan, ya, dosa dan menerima taubat bagi orang yang bertobat karena keimanan tadi. Yang tidak mengakui, ya, Allah sebagai Tuhannya, syadidil iqab, Allah akan memberikan azab yang keras. Ditauli, dan Allah juga yang memiliki kurniaan yang luas untuk umatnya, ya. Kurniaan bagi manusia di dunia tak kira, ya, muslim ke, kafir ke, mereka semuanya mendapatkan rahmah Allah, ya. Tetapi untuk di akhirat hanya orang yang beriman saja yang mendapatkan rahim Allah. Maka dalam Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang maha pengasih untuk semua makhluknya ketika dunia, sedangkan Ar-Rahim untuk makhluknya yang beriman di akhirat. Maka ketika Allah menyambut orang-orang beriman masuk surga, disambut oleh Allah dengan kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim, keselamatan, ucapan dari Tuhan yang maha penyayang.
Tentang Al-Quran dalam ayat yang keempat disebutkan, tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Al-Quran, dan tidak ada yang meragukan sedikit pun tentang kebenarannya. Ma yujadilu fi ayatillah. Orang yang beriman yakin tentang kebenaran Al-Quran, tak perlu ragu, tak perlu diperdebatkan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Walaupun pada asalnya Al-Quran itu petunjuk bagi semua manusia, tapi yang bersedia untuk menerima petunjuk tidak semua manusia, hanya orang yang bertakwa. Kalau merujuk kepada surat Al-Baqarah juga ayat 184 barangkali atau 185 yang mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia, ya, bagi manusia, ya. Tapi yang menerima petunjuk adalah orang yang bertakwa. Tetapi illal ladzina kafaru, kecualilah orang-orang kafir. Orang kafir terhadap Allah dan Rasulnya, dia akan mendebat, ya, mujadalah, yujadilu tadi. Karena itu janganlah engkau terperdaya dengan aktiviti mereka. Yujadilu, mereka akan berdebat, bahkan menafikan kebenaran Al-Quran, ya, menganggap Al-Quran sebagai dongeng, sebagai kisah-kisah dulu, Al-Quran sebagai sihir, macam-macam, ya. Mereka mendebat demikian, ya. Walau macam pun Nabi khususnya, umumnya orang yang beriman, jangan risau, jangan ragu, jangan tertipu dengan dakwaan mereka, ya. Khususnya Nabi berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy, janganlah engkau terperdaya dengan aktiviti mereka, ya, yang mereka boleh pergi balik ke sana kemari ke seluruh kota, ya, dengan bebas mencari rizki, ya, berdagang, beraktiviti yang lainnya, ya. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, surat Ghafir ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah. Maka suasana Nabi dan umat Islam ketika itu minoriti, dalam keadaan susah, bahkan disekat ekonominya, dihalang-halangi daripada berdakwah, sehingga orang-orang kafir Quraisy memiliki kekuasaan dan kebebasan di situ, ya. Dan kerja mereka membantah dan juga membohongi ataupun tidak percaya kepada Al-Quran, ya. Maka dalam ayat yang kelima Allah memaparkan, ya, sejarah manusia, nabi-nabi yang lain yang pernah dibohongkan ataupun dibohongi ataupun apa di sini kadzabat, mendustakan, didustai. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wal ahzaba min ba'dihim, katanya, ya, telah mendustakan kaum-kaum sebelum mereka, yaitu sebelum kafir Quraisy. Di antaranya Nabi Nuh dibohongi oleh kaumnya, wal azab, dan juga golongan-golongan berpasukan, musuh-musuh para nabi bersekutu untuk melawan dan menyakiti nabi-nabi, ya.
Disebutkan di sini mimba di wahammat kullu ummatin bi rasulin liyadkhudu wajadalu bil batil. Dalam ayat yang kelima ini katanya, sebelum orang-orang kafir Mekah ada kaum-kaum seperti kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan rasul-rasul mereka. Nabi Musa didustakan, Nabi Lut juga didustakan, dan nabi-nabi yang lain. Mereka dan tiap-tiap umat telah merancang untuk apa? Untuk menangkap mereka, untuk membunuh para rasul. Mereka ada yang menawannya, ada yang membunuhnya. Nabi dan rasul yang dibunuh, Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya, dirancang untuk dibunuh, dikejarnya siapa? Nabi Musa dan kaumnya. Begitu juga nabi-nabi yang lain didustakan oleh umatnya, bahkan dimusuhi. Liyudkhidu bihil haqqa, untuk apa? Untuk menggugurkan atau melenyapkan kebenaran yang dibawa oleh nabi tadi. Maka fa'akhadnahum, maka aku azab mereka. Ini Allah berjawaban kepada umat dahulu, diazabnya. Umat Nabi Nuh diazab, umat Nabi Soleh diazab, umat Nabi Lut diazab, umat Nabi Musa diazab. Tetapi semua nabi-nabi dan orang beriman diselamatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Nabi Nuh dan umatnya diselamatkan dengan naik kapal. Umatnya diadab oleh Allah dengan banjir. Umat Nabi Soleh diadab. Nabi Soleh dan keluarganya suruh tinggalkan dulu tempat itu, pergi ke selatan sampailah ke Yaman, dari Palestina. Begitu juga umat Nabi Musa dan umatnya Bani Israel diselamatkan dulu. Fir'aun dan bala tentaranya diazab oleh Allah. Fakaifa kana iqab, bagaimana katanya adab yang Allah timpakan kepada mereka. Nabi Muhammad pun begitu. Kalau tuan-tuan rajin tengok dalam surat Al-Anfal ayat 30. Macam mana Nabi diperlakukan oleh umatnya sebelum Nabi hijrah. Surat Al-Anfal ayat 30. Muka surat 180 Al-Quran. Ini untuk apa yang didustakan, yang dimusuhi itu bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi nabi-nabi yang lain. Ini bukti umat Nabi Muhammad, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ketika orang-orang kafir merancangkan dengan perancangan jahat kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Pertama, liyusbituka, mereka mau menahanmu, tangkap Nabi, masukkan penjara. Au yaqtuluka, ataupun mereka nak membunuhmu. Ayukhrijuka, atau mereka merancangkan untuk mengusir kamu. Wayam kuruna, itulah perancangan tipu daya mereka, rancangan jahat mereka. Wayam kurullah, dan inilah perancangan Allah. Wallahu khairul makirin,
Allah adalah sebaik-baik perancang. Jadi tuan-tuan, kalau baca sejarah disesuaikan dengan pelajaran tadi, orang kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, tempat mereka bermusyawarah. Rencananya atau agendanya bagaimana menyekat Nabi, menyekat ajaran Islam. Mereka berkumpul dipimpin oleh Abu Jahal, ya. Ada di antara mereka seorang tua dari Najd yang sebagian tafsir menyatakan iblis yang menyerupai manusia ketika itu, ya. Mereka bertanya, apa perancangan? Ada perancangan mereka yang, ya, menangkap Nabi. Kita tangkap Muhammad, masukkan penjara. Apabila ditangkap, dimasukkan penjara, maka dia tidak boleh berdakwah, yang akhirnya, ya, Islam tidak berkembang. Tapi dijawab oleh Abu Jahal, katanya kalau Muhammad ditangkap masuk penjara, nanti umatnya akan mengeluarkan dari penjara dan akan menuntut bela, menangkap kamu dan kamu yang dimasukkan penjara. Itu tidak terima cadangannya. Cadangan kedua apa? Cadangan kedua katanya Muhammad usir saja, ya, keluarkan dari Mekah. Dijawab pula, kalau Muhammad diusir dari Mekah, nanti berdakwah di tempat yang baru dengan akhlak yang baik, cara sopan santun yang baik, tertarik dengan ajarannya, lama-kelamaan mengumpulkan kekuatan di tempat yang baru. Dan akhirnya apabila kekuatan dah dapat, katanya mereka akan mengusir kita pula. Akhirnya cadangkan, tangkap, bunuh saja. Yang akhirnya mereka setuju untuk membunuh Nabi. Ya, tapi ketika nak melaksanakan pembunuhan kepada Nabi tadi, timbul persoalan yang akan mereka hadapi. Kalau Muhammad dibunuh, nanti pengikutnya akan menuntut bela, katanya. Akan membunuh. Jadi macam mana? Akhirnya mereka berpakat Nabi nak dibunuh oleh ramai-ramai orang. Wakil-wakil daripada bani itu, daripada kabilah itu. Sehingga apabila berhasil dibunuh, pengikutnya yang ketiga itu hanya puluhan orang saja, harus berhadapan dengan kabilah-kabilah yang ramai. Itulah yang digambarkan. Yang akhirnya ketika itu Allah mewahyukan surah ini, memberi isyarat kepada Nabi Muhammad supaya berhijrah. Jadi tuan-tuan ahli kalian, di dalam ayat kelima ini memberitahukan, wahai Muhammad, jangan risau kalau engkau didustai, ya, dicaci, dimaki, bahkan nak dibunuh. Umat dahulu pun begitu kepada para nabinya, ya, tapi Allah mengadabnya. Ya. Tuan-tuan sekalian, dalam ayat yang ke-6 diberitahukan di sini, ya, dan demikianlah ketetapan adab Tuhanmu telah pasti berlaku terhadap orang-orang kafir dan dari kaum-kaum yang terdahulu yang mendustakan rasul-rasul mereka. Karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka, ya. Di dunia diadab, di akhirat jadi ahli neraka. Jadi rugi di dunia, rugi di akhirat, ya. Annahum ashabun nar. Tuan-tuan hadirin sekalian, ayat yang ke-7, ke-8, ke-9 ini menceritakan tentang malaikat
malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memikul arasy, ya. Alladzina yahmilunal arsya, malaikat-malaikat yang memikul arasy Allah. Berapa malaikat yang memikul arasy Allah? Dan sebesar mana malaikat itu? Ya. Tuan-tuan, ada hadis yang menyebutkan 4 malaikat. Ada yang menambah lagi 4 lagi, 8 malaikat. Ada juga ayat yang menyebutkan 19, tis'ata asyar, 9 malaikat. Ada perbedaan dari segitu, dari segi hitungan atau bilangan malaikat yang menjaga arasy ini. Walau bagaimanapun malaikat yang menjaga arasy tadi apa kerjanya? Dan juga waman haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya. Ya, wa yahmilul arsya rabbika fawqa, oke, yang ada di sekelilingnya. Yang di sekelilingnya yaitu malaikat-malaikat yang jumlahnya ramai, 70.000 malaikat. Tuan-tuan, langit pertama, kedua sampai ketujuh, di atas langit ketujuh ada, ya, Baitul Ma'mur, ya, di bawah arasy Allah, ya. Di situ malaikat yang memikul arasy, di atas arasy Allah Subhanahu wa taala, dikenal dengan Sidratul Muntaha. Malaikat-malaikat ini dikenal dengan istilah ibadul muqarrabun, hamba-hamba yang hampir, yang dekat dengan Allah. Ibadul muqarramun, hamba yang dimuliakan. Jadi merekalah di antara para malaikat yang paling mulia dan utama, disebabkan hampirnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berupa dengan bentuk kemuliaan ini. Ada malaikat yang memiliki 4 buah sayap, 2 buah melindungi mukanya daripada melihat kepada arasy, ke atas, ya, agar tidak menyebabkannya jatuh pingsan. Dan 2 sayap lagi, ya, kegunaan untuk terbang menuju ke angkasa. Di dalam surat As-Sajdah yang mengaturkan urusan daripada Allah ke bumi itu, ya, ulang alik, ya. Kemudian tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh malaikat itu kecuali tasbih. Maka disebutkan dalam ayat ini, yaitu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih, yaitu bertasbih mensucikan Allah, bertahmid memuji Allah, dan bertamjid yaitu memuliakan Allah. Di antara tasbih yang diucapkan oleh malaikat, ini, ya, perlu, kalau nak dihafalkan, hafalkan, ya. Tasbih yang dilakukan oleh malaikat penjaga arasy ini, ya. Subhana dzil arsy wal jabbarut, subhana dzil mulki wal malakut, subhanal hayy alladzi la yamut, subuhun kudusu rabbul al malaikati warruh. Ini ada tasbih yang selalu kadang-kadang dengan ujungnya itu digunakan tasbih ketika sembahyang tarawih, ya. Maksudnya subhanadzil
izzati wal jabarut, Maha suci Tuhan yang mempunyai keperkasaan dan kebesaran. Subhana dzil mulki wal malakut, Maha suci Tuhan yang mempunyai kekuasaan dan kerajaan yang besar. Subhanal hayyil ladzi la yamut, Maha suci Tuhan yang maha hidup yang tidak mati. Subuhun quddus rabbul malaikati warruh, suci lagi murni Tuhan yang memiliki para malaikat dan ruh. Itu tasbih, ya. Tadi disebutkan dalam ayat itu, yusabbihuna bihamdi rabbihim yu'minuna bihi, dan malaikat pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalimat tasbih didahulukan, tahmid didahulukan, beriman dikemudiankan. Kata Mujahid menceritakan bahwa di antara langit yang ketujuh dengan aras itu, ya, terdinding oleh 700 lapisan tirai. Ada 700 hijab, maaf, ya, daripada cahaya. Kemudian disebutkan wa ma haulahu, dan malaikat-malaikat yang mengelilingi arasy, yang kerjanya malaikat tawaf, mengelilingi arasy. Disebutkan dalam tafsir di sini, katanya terdapat pula para malaikat yang tugasnya tawaf dikelilingi arasy, mengelilingi arasy dengan gelaran itu muqarrabun, malaikat yang hampir, yang dekat dengan Tuhannya, adalah penghulu daripada sekalian malaikat, mengikut yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabih, ya, di dalam tafsirnya, tafsir Al-Khazin, ya, menyebutkan, ya, di sekeliling aras terdapat sebanyak 70.000 baris, 70.000 baris malaikat yang mengelilinginya. Ada yang datang dan ada yang pergi. Kalau bertemu satu kumpulan dengan kumpulan lain, mereka pun mengucapkan tahlil la ilaha illallah dan takbir Allahu Akbar. Ini tuan-tuan hadis sekalian, diceritakan, kalau manusia beribadahnya kepada Allah, dalam ibadah haji, tawaf, yaitu di Baitullah, para malaikat ibadah tawafnya itu di arasy, mengelilingi arasy. Jumlahnya setiap hari 70.000 malaikat, ya. Ada malaikat 70.000 berbaris masuk bertawaf, kemudian selesai tinggalkan ini, masuk lagi 70.000, ya, tawaf. Sehingga apabila yang nak pergi mengucap la ilaha illallah Allahu Akbar, la ilaha illallah Allahu Akbar sambil tawaf. Di dalam hadis yang menceritakan tentang ketika Nabi Isra Mi'raj, diceritakan, ya, malaikat yang tawaf hari itu, ya, dia tidak dapat lagi menunggu dapat giliran untuk tawaf kemudiannya sampai hari kiamat. Walaupun sekali tawaf 70.000 malaikat. Karena apa? Karena banyaknya jumlah malaikat. Malaikat jauh lebih banyak daripada manusia. Manusia pun memang banyak, kalau tidak ya mati, kan. Manusia ini bergilir, ada yang lahir, ada yang mati. Kalau manusia tak mati, penuh dunia ini. Maka ada yang mati, ada yang lahir. Kita teruskan. Ya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, ya. Mereka mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak, ya, baginya, ya, disebabkan kebesarannya
dan pujian mereka berarti mengakui Allah itulah pengurnia seluruh nikmat secara mutlak. Wa yu'minuna bih, dan malaikat beriman kepadanya. Tuan-tuan hadirin kalian, kata seorang ahli tafsir lagi, yaitu Syahar bin Hausyah, ya, malaikat pendukung arasy disebutkan ada 8 di sini, ya, 8 malaikat pendukung arasy, yang memang besar tinggi, ya, digambarkan di sini, ya, di antara tengkuknya ke dan lehernya ke pundaknya, ya, kalau berjalan sejauh 70.000 perjalanan, 70 tahun perjalanan. Besarnya malaikat. Ya. Di antara 8 malaikat itu 4 malaikat bertasbih dengan tasbih subhanakallahumma wa bihamdika lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmik. Itu 4, ya. Yang 4 lagi dia bertasbih dengan subhanakallahumma wa bihamdika lakal hamdu ala afwika ba'da qurratik. Kalau tadi disebutkan lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmik, kalau yang 4 lagi mengatakan lakal hamdu ala ghafrika ala afwika ba'da qudratik. Ada perbedaan di situ, antara satu malaikat dengan satu malaikat. Tuan-tuan sekalian, kalau kita merujuk ini, jadi malaikat selain daripada bertasbih, bertahmid kepada Allah, beriman kepada Allah, juga malaikat wa yastighfiruna lilladzina amanu, memohonkan ampun. Wa yastaghfiruna, memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Kita orang yang beriman dimohonkan ampun oleh malaikat, ya, dengan kata, ya, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatak wa ilma. Ya Allah, dia memuji dulu. Ya Allah, Engkau adalah Maha Kuasa, meliputi segala sesuatu, rahmatmu dan ilmumu, ya. Maka dengan demikian farghfir, ampunkanlah lilladzina tabu, bagi orang-orang yang bertobat, wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, waqihim adabal jahim, ya, dan peliharalah mereka daripada adab neraka jahanam. Itu doa malaikat. Doa malaikat mendoakan orang-orang yang beriman supaya diterima tobatnya, orang yang beriman dan orang-orang yang mengikuti jalan Allah, ya, dan juga dipelihara dari adab neraka jahim. Dalam ayat 8 doanya lagi. Kalau tadi pelihara dari neraka jahim, dan ke ayat ke-8, Rabbana wa adkhilhum jannatin adnin. Ya Tuhan kami, kata malaikat, masukkanlah mereka ke dalam surga adnin. Salah satu nama surga yaitu surga adnin, ya, yang ada di tengah-tengah surga. Yang paling atas surga Firdaus, ya, surga adnin. Allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim, yang mana surga adnin itu telah dijanjikan oleh Allah bagi mereka, yaitu orang-orang yang beramal soleh, sama ada dirinya sendiri ataupun nenek moyang mereka, abaihim, bapa mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim,
sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu doa malaikat. Tuan-tuan sekalian, doanya begitu hebat dan mantap. Sedar tidak sedar kita didoakan oleh malaikat. Dengan syarat tadi beriman dan mengikuti Rasul dan juga agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam menceritakan hal ini yang didoakan tuh bukan hanya orang beriman seorang aja, tapi termasuklah ke atas ibu bapanya, datuk neneknya, ke bawah anak cucunya. Dalam hubungan ini Sa'id bin Jubair telah berkata, seorang laki-laki yang masuk surga itu akan berkata, katanya, wahai Tuhanku, mana dia bapakku, mana dia datuku dan ibuku, dan mana dia anakku dan cucuku. Dia bertanya, dan mana dia istri-istriku. Barangkali istrinya lebih satu, istri-istriku. Lalu ada yang menjawab, mengatakan, mereka tidak beramal seperti mana engkau beramal. Mereka tidak beramal yang banyak sebagaimana engkau beramal. Itu. Jadi ayah, ibu, datuk nenek tak masuk lagi surga. Istri, anak-anak tak masuk surga. Orang itu yang masuk surga tadi berkata lagi, wahai Tuhanku, saya beramal untuk saya dan juga untuk mereka. Saya berdoa dulu untuk saya dan keluarga umpamanya. Saya bersedekah untuk saya dan untuk ibu bapa yang sudah meninggal dunia. Lalu kedengaranlah jawaban yang mengatakan, katanya, masuklah mereka ke dalam surga. Hanya dimasukkan mereka ke dalam surga. Kemudian dibacakanlah ayat ini, yaitu ayat yang menyebutkan waman solaha min abaihim, siapa-siapa yang beramal soleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Itu, jadi seakan-akan memberi syafaat. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, sebagaimana disebutkan insyaallah dalam surat Yasin, hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki yang durun, lahum fiha fakihatum walhum ma yaddaun. Mereka dan istri-istri mereka di dalam surga yang redup, dan bagi mereka buah-buahan dan apa yang mereka minta. Jadi orang yang masuk surga itu ketika itu ingat ayahnya, emaknya, anaknya. Kalaulah dibagi peluang, minta supaya diselamatkan ayah, emak, dan anak keturunannya, maka Allah akan menganugerahkan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Tuan-tuan sekalian, barakatullah yang sempat kita pelajari pada malam ini, dan insyaallah bulan depan kita sambung ayat kemudian. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan dalam ayat tadi saya sebagaimana katakan, isi kandungan Al-Quran terdiri daripada akidah, ada syariah, ada kisah-kisah, dan juga misalan-misalan. Dalam ayat-ayat ini ada akidah, ada syariah, dan juga kisah. InsyaAllah kita tutup dengan doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'anil azim. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina
Allahumma rzuq liman yaqra'ul Qur'ani min kulli harfin halawah wa min kulli kalimatin sa'adah wa min kulli suratin salamah wa min kulli juz'in jazaa'a ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.